diapresiasi. Harus validasi. Selamat pagi pemuda. Pagi. Belum semuanya. Selamat pagi pemuda. Pagi. Oke, itu baru semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ya udah, sekarang kalau aku tanya apa kabar, jawabnya apa? Luar biasa. Coba ya. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Iya. Kembali kita bisa berkumpul lagi di sini gitu ya, beribadah bersama teman-teman dari Komisi Pemuda. Kita mau sama-sama beribadah, muji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan juga. Kita bisa bersyukur gitu ya, bisa ketemu teman-teman juga di sini. Nah, teman-teman, sebelum kita mau memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita masing-masing memberikan hati, telinga dan pikiran kita untuk mau fokus beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari dengan berdiri dan bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan kita mau mengagungkan namanya. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi dengan firman-Nya yang ajaib, cipta karyanya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Umat pemuda terkasih, pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga.
Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa makna sesungguhnya dari sebuah komitmen untuk mengikut Yesus. Kenapa sih kita itu penting gitu ya untuk memiliki komitmen, dan komitmen seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Seperti yang tertulis di nas pembuka kita yang terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Kita nyanyikan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanmu. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, kalau kita bicara soal komitmen gitu, aku yakin masing-masing dari kita pasti udah paham lah apa itu arti komitmen, dan mungkin kita sudah melakukannya di dalam keseharian. Misalkan, ini contoh yang paling pertama terlintas lah di kepalaku gitu ya. Misalkan ketika kita komitmen mau lakuin diet. Ketika kita mau diet itu pastikan ada porsi makanan gitu ya, misalkan kita jatah. Misalkan biasanya sehari 3 kali makan nasi, ini cuma siang doang gitu. Nah itu kan kadang misalkan kita lagi capek banget, adalah gitu istilahnya namanya cheating day gitu kan. Tapi kalau misalkan cheating day-nya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah batal. Diet itu batal gitu. Nah tentunya ketika kita mau melakukan diet itu pasti butuh yang namanya tekad dan komitmen. Ya kalau nggak ada dua hal ini, udah pasti gagal gitu. Atau misalkan contoh lain gitu ya, ketika kita punya hubungan yang spesial gitu dengan sesama kita gitu. Misalkan lagi PDKT atau udah pacaran, tunangan, atau bahkan mungkin sudah menikah gitu. Tentunya di dalam sebuah hubungan itu butuh effort dan komitmen dari kedua belah pihak tentunya. Kalau hanya salah satu, ya nggak akan jalan gitu kan. Dan bentuknya pun pasti banyak gitu, ada harga yang harus dibayar. Misalkan kita harus jemput pasangan kita gitu, kita baru pulang udah capek harus jemput. Jauh lagi misalkan Bekasi ke mana yang jauh ya daerah Puri lah misalkan, kan jauh tuh. Itu effort. Atau misalkan ketika kita dikelilingi dengan lingkungan pekerjaan yang banyak lawan jenisnya, ya kita harus bisa bangun boundaries gitu. Itu bentuk komitmen kita sama pasangan kita dalam hubungan. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, gimana kualitas komitmen kita sama Tuhan? Sejauh mana sih kita mau kasih effort? Dan sejauh mana sih kita mau bayar harga sebagai wujud komitmen kita sama Tuhan? Atau mungkin ternyata selama ini kita malah takut untuk mulai memberikan effort itu. Kita takut akan pandangan dunia atau orang lain ketika kita mau hidup berkomitmen dan fokus kepada Tuhan.
Apakah kita sudah memberikan tempat bagi Tuhan dalam hati kita? Apakah kita sudah mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam hati kita? Dan sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita? Sebagai bentuk perenungan kita bersama, kita akan nyanyikan pujian dari NKB 203, Adakah Tempat Baginya. Bait pertama akan dinyanyikan oleh wanita, sementara yang pria berdoa. Dan bait kedua dinyanyikan oleh pria, sementara wanita berdoa. Dan nanti kita akan menutupnya dalam doa bersama. Adakah tempat baginya? Ampuni kami ketika kami masih menutup hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih takut untuk sungguh-sungguh berkomitmen kepada Engkau. Melakukan apa yang Kau kehendaki, melakukan apa yang Kau sukai. Ya Tuhan, hadirlah dalam setiap hati kami. Bentuklah kami, tuntunlah kami. Agar kami bisa sesungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Tanpamu kami lemah dan bukan siapapun. Oleh karena itu hadirlah dan kuatkanlah dan tuntunlah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kita nyanyikan bait yang ketiga sambil berdiri. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera.
Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan telah diampuni dosanya, berita anugerah terambil dari Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada kepada Allah. Allah Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan berikan salam damai kita sambil menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, tepuk tangan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih dan pengampunan dari Tuhan nyata dan senantiasa Ia berikan bagi kita, manusia berdosa. Oleh karena itu, hendaklah kita menaikkan sukacita kita, karena Yesuslah Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku ira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan sendiri, kau memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Oke, kita mau sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk sama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami juga digerakkan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca dengan berdiri, gitu ya, dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62, kita baca gantian ya. Saya ayat yang ganjil, rekan-rekan semua ayat yang genap. Dan nanti di ayat 62 kita baca bersama.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagi kita yang mendengarkannya, kita yang memeliharanya, juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi teman-teman. Lemes banget. Selamat pagi. Nah, itu baru pemuda. Perkenalkan dulu ya, Kak. Iya. Siap. Nama saya Gabriela Natania. Saya penatua calon pendeta di GKI Kalideres. Bersyukur bisa dapat kesempatan gitu ya, hari ini pertukaran klasis Jakarta Utara dan saya dapat bagian di GKI Samanhudi. Salam kenal untuk semua rekan-rekan pemuda di sini. Semoga relasi kita tidak berhenti sampai di sini gitu ya, tapi setelah ini kita bisa terus menjalin relasi, boleh dengan pemuda Kalideres, tapi jumlahnya nggak sebanyak ini, tapi mungkin ada yang kenal juga ya, karena mungkin ada yang aktivis di KPKJU gitu ya. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar satu tema, komitmen mengikut Yesus. Ada yang tahu apa itu commitment issues? Kurang S ini. Iya, kurang komitmen. Ada yang pernah ngalamin? Siapa yang udah pacaran lama kok digantungin? Oh gitu. Ada yang udah bertahun-tahun pacaran, terus kok dia nggak nanya ya kita mau kemana sih habis ini gitu? Aku sudah sering menanyakannya, tapi sering tahu ya, tapi dia terlalu sibuk dengan urusan gereja dan urusan kampus dan sebagainya. Oke. Bagus dong ya sibuknya dengan urusan gereja. Bagus, itu harus ada di tengah relasi. Ada yang pernah ngalamin selain siapa namanya? Kak Vincent. Selain Vincent, ada yang pernah ngalamin commitment issue, baik yang merasa kok hubungan gua nggak jalan-jalan ya, atau yang ternyata resisten dengan komitmen? Ada? Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya waktu si doi udah mulai nyindir-nyindir gitu ya. Ini nge-scroll Instagram, teman-teman udah pada engagement lah gitu ya, sangjit lah gitu ya. Lah gue gini-gini aja. Ada yang pernah kayak gitu? Terus kemudian baik si cowok atau si cewek ya, kita nggak bisa bilang bahwa yang suka commitment issues adalah cowok, bukan gitu. Terus kemudian si pasangannya bilang, ya santai aja lah, masih muda. Ada yang pernah ngalamin gitu? Ada yang mau cerita? Satu aja. Gimana perasaannya ketika gue pengen berkomitmen nih, tapi kok pasangan gue
sepertinya nggak merespon itu. Bayangin deh gimana rasanya, kita pengen komitmen nih, kita pengen lanjut, tapi kok dia nggak pengen lanjut. Gimana Pak perasaannya Pak? Sedih ya? Sedih, kecewa. Apalagi? Tadi yang liturgos siapa namanya Mas? Benedik. Gimana perasaannya kalau lo mau serius tapi kok dia nampaknya tidak punya intensi untuk ke sana? Galau. Galau ya. Apalagi kalau udah 3 tahun pacaran gitu kan. Set nih tiap hari cuman malam mingguan aja udah gitu kan. Udah gitu mau ngapain? Gak tahu. Tahun depan kita mau ngapain? Gak tahu. Terus rencananya kita mau gimana nanti? Emang udah punya rencana gitu kan? Itu pasti menyakitkan, menyedihkan dan mengecewakan. Jadi commitment issue adalah keengganan untuk mendedikasikan diri kita pada suatu hal, entah dalam relasi, entah dalam pekerjaan, entah dalam segala macam dalam hidup dalam waktu yang panjang. Waktu udah mulai percakapannya makin serius, kita makin takut. Ada yang nonton Friends di sini? Belum pernah nonton ya? Harus nonton. Nah. Tahu nonton Friends? Tahu Chandler? Yang tiap Monica pengen banget nih ya, ini sebenarnya hubungan kita mau kemana nih, tapi dia sangat takut gitu. Gue fobia, gue nggak bisa. Tapi dia takut bukan karena kesalahan dia gitu ya, tapi karena dia punya background keluarga yang hubungan orang tuanya tidak baik. Makanya dia mikir kayaknya gue gak siap nih untuk komitmen yang serius, untuk berjalan dalam satu hubungan yang serius. Kenapa orang takut berkomitmen? Karena di balik komitmen ada tanggung jawab. Waktu aku bilang aku mau menikah denganmu, maka tanggung jawab kita bukan lagi soal diri kita gitu ya. Aku harus mikirin dia mau jalan kemana gitu ya. Terus belum nanti kalau punya anak gitu kan, ini baru mikirin satu orang aja udah ribet gitu kan, pasangan sendiri aja gimana nanti punya anak, gembolannya lebih banyak dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tanggung jawab dan itu sebabnya orang takut berkomitmen. Dan rupanya masalah komitmen ini bukan cuma masalah antar kita gitu ya, antar kita dan pasangan, antar kita dengan pekerjaan, tapi juga dalam relasi dengan Allah. Dan itu terjadi dalam bacaan kita hari ini gitu ya. Dalam bacaan hari ini ada 3 tokoh yang tidak disebutkan namanya. Mereka diajak oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Tapi mari kita lihat apa respon 3 orang ini. Dan respon 3 orang ini akan menjadi 3 tipe orang ketika diajak untuk berkomitmen dengan Tuhan. Yang pertama, si paling ogah menderita. Gitu ya. Si paling ogah menderita. Tadi dia bilang apa? Dia bilang kayak gini sama Tuhan, padahal Tuhan belum ngajak ya. Dia bilang, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa sih? Orang yang pertama ini tahu gitu ya bahwa oh mungkin kalau aku mengikut Tuhan akan menyenangkan. Oh mungkin waktu aku berjalan bersama dengan Tuhan kemanapun Tuhan pergi aku akan dapat fasilitas yang luar biasa karena semua orang mengira dia sebagai raja. Tapi ternyata realitasnya tidak seperti itu. Tuhan bilang serigala punya liang. Burung punya sarang, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya apa? Liang dan sarang itu berbicara soal kenyamanan, keamanan. Kita semua punya rumah, punya kasur buat tidur. Tapi Tuhan bilang apa? Aku gak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Maka jangan berpikir mengikut aku, kamu akan senang-senang saja. Realitasnya adalah waktu kita mengikut Tuhan, disitulah hidup kita akan penuh penderitaan, gitu ya. Saat kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, jalan kita gak akan pernah gampang. Maka kalau sekarang kita semua jadi orang Kristen jalannya gampang, mari bertanya, bener gak gua jalan sama Tuhan?
Benar nggak aku jalan sama Tuhan? Karena sejatinya, ingat Yesus lahir di mana? Palungan. Palungan tuh mewah nggak? Enggak. Dari lahir, dia lahir di tempat makan hewan. Jadi jangan pernah kita membayangkan jadi orang Kristen hidup kita akan jauh dari penderitaan. Justru waktu kamu berkomitmen untuk mengikut Tuhan, disitulah sejatinya penderitaan kita ada. Gitu ya. Maka orang satu itu adalah orang yang bayangannya, oh ikut Tuhan tuh pasti seneng. Tapi Tuhan bilang enggak gitu, ikut aku justru kamu akan menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, si paling sibuk, dia bilang apa? Tuhan ngomong, ikutlah aku. Tapi dia jawab apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lalu Tuhan bilang apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dalam teks ini menguburkan Bapakku bukan berarti saat itu bapaknya lagi meninggal, bukan ya? Tapi adalah sebuah kiasan mau bilang bahwa aku mau rawat bapakku dulu sampai selesai dia di dunia ini, baru aku mau mengikut Tuhan. Dia minta waktu, oke deh Tuhan, aku mau, tapi aku urusin bapakku dulu ya. Aku rawat sampai dia selesai, sampai dia meninggal, baru nanti aku ikut engkau. Orang ini adalah orang yang meminta waktu, orang yang tidak menjadikan Allah, tidak menjadikan Kristus sebagai prioritas. Padahal Tuhan bilang apa? Kerajaan Allah itu gak bisa ditunggu. Kerajaan Allah adalah prioritas, maka jangan buang waktu untuk hal yang lain. Jangan buang waktu untuk apa yang membuat kita menjadi sia-sia. Ikutlah Tuhan dan nyatakanlah kerajaan Allah dalam hidupmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga si tokoh yang paling galau. Dia bilang apa? Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Lalu Tuhan bilang apa? Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kamu bilang kamu mengikut Tuhan, tapi kamu penuh dengan keraguan, lebih baik berhenti aja di sini karena tidak akan pernah jadi berkat. Maka kalau mau mengikut Tuhan, jangan ragu. Kalau mau ngikut Tuhan, jalan terus. Tunggu ya, aku pamitan dulu gitu ya. Seolah-olah ada hal yang lebih penting dari Tuhan. Seolah-olah kita masih bergantung pada keputusan keluarga atau orang lain. Kalau kamu sudah mengaku Tuhan sebagai juru selamatmu, jalani itu tanpa ragu. Maka hari ini kita belajar apa? Kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan mau aku, kamu, kita semua mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Mengikut Tuhan dengan komitmen yang penuh. Meskipun kamu harus menderita. Meskipun kamu punya banyak kepentingan, pekerjaan dan lain sebagainya. Meskipun banyak sekali godaan yang membuatmu ragu untuk mengikut Tuhan, tapi cuman satu prioritas hidupmu, yaitu Tuhan. Jadikanlah Dia satu-satunya ketika kamu mendedikasikan hidupmu hanya untuknya. Maka mari tanya, sudahkah aku sungguh-sungguh berkomitmen mengikuti Tuhan? Sudahkah aku dengan penuh komitmen menyatakan bahwa aku mau mengikut Tuhan, sekalipun aku harus berkorban diri, sekalipun aku harus sibuk banget, sekalipun aku harus menderita, sekalipun aku harus ngasih materi banyak gitu ya, tenaga banyak, bahkan waktuku terbuang banyak. Maukah kamu berkomitmen mengikut Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini gua ini, saya ini si paling ogah menderita. Waktu tahu jalan yang gak mudah, kita bilang Tuhan aku gak kuat, capek. Ya elah baru gitu doang lu udah capek gitu ya. Baru kayak gitu doang, baru disenggol dikit di tempat kerjaan, baru kamu dapat tekanan sedikit sama bos, kamu udah bilang kamu capek. Baru singgungan dikit di tengah pelayanan, baru perbedaan pendapat di tengah rapat gitu ya. Kamu langsung bilang aku gak mau Tuhan, aku capek. Ya elah lembek banget. Jangan-jangan selama ini kita si ogah menderita gitu ya.
Si paling gak mau menderita, bayangan kita ikut Tuhan pasti senang. Akhirnya apa? Akhirnya kita mudah mundur dan kita tidak berkomitmen pada Tuhan. Atau jangan-jangan aku si paling sibuk, waktu diminta mau gak kamu tugas liturgos? Aduh tunggu dulu deh, selesai dulu kuliahnya. Habis selesai kuliah, tunggu deh, masuk dulu pekerjaan gitu ya. Atau setelah itu tunggu dulu deh, pokoknya aku mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Nanti kalau udah ada waktu baru aku mau pelayanan. Si paling sibuk, merasa dirinya paling sibuk, paling punya waktu untuk dirinya, untuk mengejar semua impiannya. Sampai dia lupa bahwa prioritas kita adalah Allah. Prioritas kita adalah menyatakan kerajaan Allah. Atau jangan-jangan kita si paling galau. Waktu dibilang udah ikut aja malam ini kita nonton. Aduh ada latihan buat ibadah besok. Udah besok aja hari H latihannya gitu ya. Kemudian kita bilang oh ya udah deh aku cancel dulu ya. Aduh sorry ada acara keluarga nih mendadak diajak dinner sama mama papa. Si paling galau. Si paling gak berpendirian teguh. Kalau kita udah bilang yes aku mau berkomitmen melayani Tuhan, mau mengikuti Tuhan, maka apapun godaannya kita harus tahu kita gak akan pernah goyang gitu ya. Kita tetap berdiri teguh pada iman kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Maka pertanyaannya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berkomitmen mengikuti Tuhan, berkomitmen mengikuti Yesus. Tahu lagu mau dibawa ke tahu? Tahu? Sekarang saya mau ngajak teman-teman bayang ya. Tiba-tiba Tuhan datang. Terus Tuhan bilang, mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda, gitu ya. Coba bayangin, kamu bertahun-tahun jadi orang Kristen, mau dibawa kemana hubungan kamu dengan Tuhan? Dari bayi kita dibaptis, dibawa ke gereja, kita sidik, kita katekisasi, kita bertahun-tahun jadi orang Kristen. Pertanyaannya udah sampai mana hubungan kamu sama Tuhan? Tanya, mau dibawa kemana relasi aku dengan Tuhan? Mau berhenti sampai di sini? Atau aku mau lanjut berkomitmen dengannya? Aku mau lanjut dong Tuhan. Aku kan sayang banget sama kamu gitu ya. Aku kan cinta banget sama kamu. Aku kan sungguh-sungguh mengasihimu. Maka setelah kamu bertanya dan kamu bilang aku mau lanjut, maka wujudkanlah komitmen itu. Bohong ya, kalau kita cuma ngomong di mulut, gak bisa gitu ya. Waktu kita bilang kita mau mengikut Tuhan, wujudkan itu dalam tindakan nyata. Wujudkan itu dalam tindakan konkret. Mana buktinya kalau kamu mau komitmen sama aku, gitu ya. Mana buktinya kamu cinta banget sama aku, apa buktinya? Maka wujudkanlah itu dalam tindakan sehari-hari. Misalnya, rajinlah ngobrol sama Tuhan. Seberapa sering sih kita ngobrol tiap hari sama Tuhan? Ada yang masih berdoa, bangun tidur berdoa? Enggak, aduh. Enggak apa-apa ya, nanti kita pengakuan dosa lagi. Ada yang bangun tidur langsung bersaat teduh? Ada? Enggak tahu ya. Kadang-kadang kalau ada kiriman dari grup baru dilihat. Maka sekarang sederhana deh, nggak perlu teman-teman jadi hal yang besar-besar, nggak perlu. Wujudkan cintamu dengan yang sederhana. Mulailah ngobrol sama Tuhan setiap hari. Kalau selama ini kita cuma sibuk sama kerjaan, sibuk cari uang, sibuk menata masa depan, maka satu hal yang kamu ingat itu semua nggak akan kamu raih kalau bukan karena Tuhan. Maka ngobrol sama Tuhan, cerita sama Tuhan, bangun relasi itu dengan Tuhan. Maka kita sedang mewujudkan bahwa kita berkomitmen mengikuti Tuhan. Pemuda sini punya persekutuan? Setiap hari apa? Setiap hari apa? Sabtu. Setiap minggu ada persekutuan? Oh enggak, sebulan sekali? Iya.
Kalau ada persekutuan, datanglah ke persekutuan, gitu kan. Wujudkan komitmenmu dengan hal yang sederhana. Kamu datang, kamu ngobrol sama teman-teman, kamu saling menguatkan, disitulah kita bertumbuh dalam iman. Wujudkan komitmenmu dengan apa? Boleh dong minggu depan aku yang bawa persembahan. Sederhana loh. Tapi itu bukti kamu mau memberikan waktumu untuk Tuhan. Bukti bahwa kamu mau berkomitmen melayani Tuhan. Mau dong aku jadi singer gitu ya. Mau dong aku jadi penerima tamu. Mau dong aku yang ngasihin amplop persembahan. Itu kan kelihatan sepele. Tapi itu tidak sepele. Itu mewujudkan cintamu. Mewujudkan komitmenmu sama Tuhan. Lakukan dengan hal sederhana. Waktu ada orang di jalan minta uang sama kamu, dia bilang, aduh Neng, aduh tolong, aduh saya gak punya ongkos mau naik itu Transjakarta 5.000 aja. Apa respon kita? Apa kita kemudian bilang, suruh siapa lu gak kerja gitu kan? Suruh siapa lu males waktu kecil? Jangan gitu ya. Kalau kita punya, bagikan. Jangan jadi orang-orang yang, ingat loh, berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Maka kalau kita punya kesempatan, berikan untuk Tuhan lewat sesama kita. Sederhana, gak perlu bayangin yang luar biasa, gak perlu bayangin yang gede-gede. Mulailah dari diri kita, mulailah dari rumah, di gereja, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk mewujudkan komitmen itu. Dan yang terakhir, kamu harus sadar diri, kita harus sadar diri bahwa kita ini manusia yang terbatas. Maka kalau mengandalkan kekuatan kita gak akan bisa berkomitmen sepenuhnya untuk Tuhan. Maka bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus bantu aku supaya aku berkomitmen mengikuti Tuhan, supaya aku dimampukan untuk selalu menjaga imanku kepada Tuhan dan mewujudkannya bagi sesamaku. Jangan arogan ya, kayak seperti orang yang pertama tadi, aku mau mengikut Tuhan kemanapun engkau pergi, ternyata gak segampang itu. Maka lebih baik dari awal kita bilang gitu ya, aku gak sanggup Tuhan, aku lemah sekali Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan memampukan aku. Maka selamat berkomitmen kepada Tuhan, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkomitmen mengikuti Dia kemanapun Dia pergi. Sekalipun harus menderita, sekalipun harus penuh dengan pengorbanan, sekalipun harus mengorbankan hal-hal yang aku suka. Tapi harus kita ingat dan pahami bahwa hidup bukan soal yang di tengah dunia ini saja, tapi ada hidup yang Tuhan janjikan bagi kita kalau kita setia mengikuti Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Saat hening untuk kita. Kami undang untuk berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, untuk doa syafaat kita hari ini ada beberapa pokok doa. Yang pertama itu ada pemuda yang dapat menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Kedua, kita juga mau berdoa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Komisi Pemuda GKI Samanhudi.
Juga ingin berdoa untuk politik Indonesia menjelang pemilu 2024 ya, udah semakin dekat. Dan juga kita mau mengucap syukur untuk teman-teman yang berulang tahun, ada 2, yaitu ada 3 ya, ada Wiki tanggal 14 Juni, Antoni Lianto dan Samuel Simon tanggal 15 Juni. Untuk doa syafaat, persilakan. Oke, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kami akan komitmen kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengaku mengikut Tuhan tapi kami tidak mau menderita. Kami mengaku kami mengikut Tuhan tapi kami enggan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dan kami hanya sibuk dengan kepentingan kami. Kalau selama ini kami bilang kami ingin mengikut Tuhan tapi kami mengikut-Mu penuh dengan keraguan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun harus menderita, sekalipun harus mengorbankan kesenangan-kesenangan kami, sekalipun harus berjalan dalam hal yang tidak menyenangkan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan menolong dan memampukan kami semua. Saat ini juga Tuhan kami bersyukur untuk persekutuan indah yang Tuhan hadirkan di tengah Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, khususnya para pengurus, agar boleh sungguh-sungguh memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk segala program yang sudah direncanakan dalam 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan menolong mereka, agar melalui program ini, umat Tuhan boleh merasakan perjumpaan dengan-Mu. Berdoa juga untuk semua anggota Komisi Pemuda, berikan kesehatan, kekuatan dalam mereka mengerjakan begitu banyak karya Allah di tengah dunia ini. Tuhan juga tolong mereka selalu, agar mereka juga didorong untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga hidup mereka, agar mereka mampu terus memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan atau mereka yang sedang menanti pekerjaan. Tuhan hadirlah bersama dengan saudara-saudara kami ini agar mereka boleh tetap yakin dan percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan saat mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan mereka, biarlah apapun yang mereka kerjakan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami semua yang terus juga mendampingi kami, untuk orang tua, untuk kakak dan untuk adik. Kiranya kesehatan, kekuatan terus menyertai mereka, sehingga kami sebagai satu keluarga Allah boleh terus mendukung satu dengan yang lainnya, boleh terus berjalan dalam pengharapan, berkomitmen hanya kepada Tuhan. Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan keluarga-keluarga ini, Tuhan pelihara mereka dalam kasih dan cinta-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk politik di Indonesia, khususnya karena tahun depan kami akan mengadakan pemilu. Kiranya Tuhan juga menolong segala sesuatunya agar apapun yang telah direncanakan dan pemilu ini juga boleh sungguh-sungguh berjalan dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Tolong gerakan juga kami semua sebagai pemuda-pemuda Tuhan agar boleh sungguh-sungguh memilih pemimpin yang baik. Berikan kami hikmat, berikan kami pencerahan agar kami boleh sungguh-sungguh melihat manakah pemimpin yang hadirnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berulang tahun, untuk Wiki, untuk Antoni Lianto. Tuhan juga hadirlah bersama dengan mereka. Tuhan terus topang mereka dalam usia yang baru. Apapun yang menjadi harapan mereka, Tuhan hadirlah. Dan biarlah Tuhan hikmat-Mu selalu hadir, sehingga hari lepas hari mereka boleh tumbuh menjadi anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh menyatakan karya-karya Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga untuk kami semua yang saat ini hadir di tempat ini. Kami yang hadir dengan berbagai pergumulan dan perasaan, kami yang hadir dengan begitu banyak hal yang kami impikan, kami yang hadir dengan begitu banyak hal yang tidak terutarakan dalam doa-doa kami. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk selalu berjuang di tengah penderitaan, di tengah pergumulan dan pencobaan hidup. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bangkit bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami semua yang selalu berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat ini dan mengakhirinya dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan pada kami semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberi persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR code. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Jualah suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Kita akan berdoa membawakan persembahan ini. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu di mana kami dapat memberikan persembahan kepada-Mu ya Bapa. Di dalam kehidupan kami Tuhan ada banyak pembimbing kami dan menyertai kami di segala sesuatu yang boleh kami jalani. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan pakai juga untuk diri kami, di mana kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan dari manapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu tunggal Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Teman-teman, hari ini kita sudah sama-sama belajar bahwa dalam hal mengikuti Yesus tentunya nggak mudah gitu ya teman-teman. Kita harus akui itu memang tidak mudah. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, pasti ada aja hari harus dibayar. Entah tadi sempat disampaikan juga ya, entah ada materi, tenaga, ataupun pikiran. Dan gimana kita bisa memulai memiliki komitmen itu teman-teman? Ya, kita bisa mulai dengan hal kecil namun berkelanjutan. Supaya nanti ke depannya hal kecil itu bisa menjadi yang lebih besar lagi. Yuk teman-teman, sebagai bentuk komitmen kita nyanyikan I Will Follow Him. He is my destiny.
kasih arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Oke teman-teman, ibadah hari Minggu kita sudah selesai dan ada beberapa pengumuman. Oke, kita di sini mau menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam ibadah dan komunitas komisi pemuda. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oke, nggak ada ya. Oke, berarti kita bisa skip aja bagian ini. Oke, kita mau mengucap syukur untuk teman-teman juga yang berulang tahun. Ada Wiki tanggal 14 Juni. Antoni Lianto dan Samuel Simon tanggal 15 Juni. Apakah orangnya ada di sini? Oke, sepertinya nggak ada ya. Berarti ntar teman-teman bisa langsung ucapkan di grup Jarkom Pemuda aja atau by PC. Oke, next. Ya, mau mengundang juga untuk teman-teman hadir di ibadah Komisi Pemuda minggu depan dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Nah, untuk pelayannya boleh untuk pelayan firmannya ada Pendeta Stella L. Handoyono dari GKI Menteng. Penatuanya ada Penatua Doris Setiawati, liturgos ada Yunita, pemusik Wahyu Agung, song leader ada Angelia Iren dan Samuel Simon, yang baru ulang tahun ya. Kemudian multimedia ada Gunawan, publikasi Yogi dan Asher, Zerlin, serta Reni. Dan mau terima kasih juga untuk yang melayani hari ini. Untuk pelayan firman tadi ada Penatua Gabriela Natania, Penatua Jimmy Handoko, liturgos ada saya sendiri Benedik, pemusik Gracia, song leader Kristianto dan Iona, multimedia Wahyu Agung, publikasi Novia Halim, Ashernya ada Hendrik dan Trudy. Terima kasih untuk pelayanannya. Oke teman-teman, Komisi Pemuda saat ini ada dalam rangkaian workshop pelayan dengan tema Call to Serve. Jadi sudah berjalan 3 kali ya sampai 17 Juni kemarin, dan di Sabtu depan itu ada lanjutannya lagi, rangkaian selanjutnya dengan tema It's All About You and You, dilayani oleh TPG William Andreas tanggal 24 Juni berarti hari Sabtu di jam 16.00 jam 4 sore. Kegiatannya di Ruang Pemuda ini ya. Iya gitu. Kayak ada poster deh, boleh di next. Nah ya ini posternya nih. Jadi buat teman-teman yang baru ingin melayani atau yang sudah biasa melayani, sudah biasa dijadwalkan, dan juga untuk teman-teman pengurus Komisi Pemuda diundang untuk hadir di rangkaian workshop pelayan ini. Rangkaiannya masih panjang jadi jangan sampai bolong-bolong ya. Oke, next. Nah nih, buat teman-teman yang sudah punya kebiasaan atau habit lari, jogging, atau mungkin baru ingin berkomitmen gitu ya untuk bisa olahraga tipis-tipis, lari, jogging, atau bersepeda, Komisi Pemuda mengadakan olahraga bersama setiap Sabtu jam 6:30 pagi, lokasinya di Taman Jakarta. Nah, buat yang mau ikutan bisa menghubungi Kak Yogi, cuman kayaknya nggak ada di sini orangnya. Kayak di operator belakang deh. Ya nanti mungkin bisa minta kontaknya atau ada di grup Jarkom ya. Kegiatannya setiap Sabtu jam 6:30 dan yang mau ikut bisa kumpul di sini. Ya di GKI Samandik kita kumpul dulu, nanti bisa pergi bareng. Oke, next. Oke, pengumumannya situ saja. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu.